Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan alaika ya Allah, wa salaman alaika ya Rasulullah. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah, dan berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tulqi bi syaja'atah wal quwwatah wan nasyatah wal yaqina fi qalbi wa qulubil muslimina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudhihuli ma ashkala hatta yufhama anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi nuril mudibin nisyan binurihi fi kulli lahmatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Oke, yang saya muliakan pada pembina PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan senior-senior kami yang ada di sini, walaupun yang ada di luar sana sedang ngopi, imma sedang ngaji, dan juga sahabat-sahabat yang lagi nonton live kajian ini. Semoga Allah sama-sama mengangkat derajat kita di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ucapan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tertera di dalam surah Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qul rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Muhammad, zidni, supaya kita selalu minta kepada Allah ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu kesenian, ilmu apapun, kita dianjurkan untuk selalu minta kepada Allah. Allah lah yang maha kaya, kita yang maha miskin. Maka dengan ucapan Rabbi shrah li sadri, ya, selalu itu saya ucapkan di awal kalimat saya. Bahkan ketika saya mau berangkat ke sini, pertama saya minta kepada ya Rabb, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, agar supaya lisan hamba, hati hamba diberi kelapangan, sehingga kita diberi kemudahan untuk mengucapkan sesuatu, untuk mengucapkan isi pikiran. Sekarang yang terjadi di publik adalah orang-orang yang takut untuk mengungkapkan isi pikirannya. Kenapa begitu? Karena memang terkadang terkendali oleh peraturan-peraturan yang ada. Maka dari itu, sebagai warga pergerakan, istiqomahkanlah, atau kalau tidak bisa dalam sehari semalam kita di dalam sholat 5 waktu itu tidak bisa istiqomah mengambil 3 kali atau 7 kali, ya setidaknya setiap kita sholat fardu ambil 1 sehingga kita bisa istiqomah. Dan dulu waktu Nabi Musa itu mau menghadap Fir'aun untuk berdakwah, doa Nabi Musa seperti itu, Rabbi shrah li sadri ila akhirih. Karena yang dihadapinya adalah orang raja Fir'aun. Bayangkan Fir'aun, bala tentaranya seperti apa. Doa Nabi Musa ya seperti itu. Terkadang
manusia ini terlalu mengandalkan dirinya, seakan-akan hidup tak bertuhan. Sehingga apa yang terjadi? Kadang kita temukan diri yang kecewa pada sesuatu yang ambisi, terlalu ambisi, namun pada akhirnya kekecewaan yang kita dapatkan. Terlalu membludak hingga menciptakan kecewaan, lalu kita tangis. Maka dari itu hiduplah hidup dengan bertuhan. Maka apa ya? Karena hidup memang tak ada yang sempurna. Bahkan hidup itu dikatakan tidak bisa sempurna, ya dengan ketidaksempurnaan. Tapi kenapa Tuhan disebut sempurna? Ya karena Tuhan mengurus hal-hal yang tidak sempurna. Maka dari itu kita sebagai hamba yang tidak sempurna, selalulah bersandarlah kepada Tuhannya. Ya. Maka dari itu suatu ketika Rabi'ah, ya Rabb, jika hamba menyembahmu karena menginginkan neraka, karena takut neraka, maka masukkanlah hamba di dalamnya. Dan jika aku beribadah karena menginginkan surga, maka campakkanlah darinya. Tapi jika hamba beribadah, jika hamba mengaji, jika hamba berfatwa hanya untuk engkau ya Rabb, maka janganlah engkau enggan untuk memperlihatkan wajah yang tersenyum darimu ya Rabb. Itu kata Ibnu Rabi'ah. Karena kita harus selalu jangan terlalu beriming, karena sekarang banyak orang itu beribadah iming-imingnya karena ini. Kalau kita sholat berjemaah nanti kita akan masuk surga seperti ini. Ya, seakan-akan ibadahnya atau Tuhannya masih pakai kalkulator ya. Beribadah semoga dapat ini, kita jauh ini agar kita begini. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sekarang bisa berjumpa kembali. Dan ketepatan malam ini adalah malam Jumat. Maka saya bawakan sebuah hadis-hadis tentang keutamaan di malam Jumat dan apa yang harus kita lakukan di malam Jumat dan di hari Jumat. Karena hari paling mulia adalah hari Jumat. Sehingga hadis mengatakan seorang yang mati pada malam Jumat atau hari Jumat, maka jasadnya akan selamat dari siksa kubur. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarwibuh tining panika cengin-cengin atau bermelebur fil iksari idalum mabanya minas salati dari salawat wassalam bin taslim ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan fi yaumil jum'ati, lebih khususnya di hari Jumat. Wa tarhibu bengkok nakoen min tarkiha dari abikal ya sholawat. Ya. Makanya kitab ini saya suka. Kenapa saya suka? Karena pasti semuanya bergandengan. Ada di depan ada tarwibu, di belakang ada tarhibu. Jadinya yang di awal agar kita supaya suka atau kita mencintai, di belakang intimidasi, takut menakuti. Ya. Oke, kita masuk pada pembahasan agar kita ini memperbanyak sholawat, memperbanyak taslim di malam Jumat atau di hari Jumat. Apa kemuliaan sholawat? Sholawat itu bahasa Arabnya solat. Arti dari solat ya sholawat. Makanya manusia itu jangan pernah mengandalkan sholawat tapi tidak solat. Ya, dan tidak cukup solat tapi tidak sholawat, itu begitu juga kurang sempurna. Maka dua-duanya harus selalu mesra, harus selalu romantis. Sholawat dengan solat, itu kalimat yang unik dan kalimat yang tertarik. Qala Allah Ta'ala, qala adabu
Allah Ta'ala pasara Allah Ta'ala innallaha sa'ungkunah pasara Allah wa malaikatahu ban banyak-banyak malaikat Allah yusalluna panika as-salawat pasara kapi al-malaikah ala nabi atas kustaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Orang-orang yang beriman, sallu selawat tadi bingkapi atas Nabi wasalimu ban mata taslim di bingkapi tasliman laban nyama salam. Surah Al-Ahzab ayat 56. Jadi ya, sebelum kita masuk keterangan ini, saya punya cerita unik. Dulu waktu saya mengabdi di Pira Timur, di akhir sana itu kiai saya atau pengasuh dari tempat yang saya ngabdi berceramah. Nah, kemudian dalam isi ceramahnya itu ada sesuatu yang guyonan gitu. Guyonan tapi fakta gitu. Beliau bilang, saya mau bertanya kepada semua yang ada di sini, baik itu ustadz, baik itu santri, baik itu wali murid. Intinya siapa yang bisa menjawab, saya kasih uang nanti 50.000. Oke, pertanyaannya kata beliau, pertanyaannya siapakah yang berselawat terlebih dahulu atau yang paling awal kepada Rasulullah SAW itu? Tanpa tersadari ya, saya langsung mengajungkan tangan. Padahal saya nggak ingat apa yang saya mau jawab. Yuk, oh sampai Ustadz, ayo maju ke depan. Nah, ketika saya maju ke tempat panggung itu, apa jawabannya Ustadz? Saya jawab, Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallam. Saya langsung pakai dalil bahwasanya yang bersalawat pertama kepada Rasulullah itu Allah. Kemudian siapa? Ya malaikatnya. Ya alhamdulillah lah, saya walaupun bukan ustadz berdolar, saya dikasih gaji di sana 50.000. Ya cukuplah untuk beli rokok dan ngopi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Jadi ini firman Allah bahwasanya sesungguhnya Allah dengan para malaikatnya ini berselawat kepada Rasulullah SAW. Allah berselawat kepada Rasulullah SAW. Saking mulianya Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana kita sebagai hamba Allah dan kita sebagai umat Rasulullah SAW sangat-sangat dianjurkan agar kita memperbanyak selawat kepada Rasulullah SAW. Lebih-lebih fi yaumil jum'ati, lebih-lebih di hari Jumat atau di malam Jumat. Iya. Oke. Hadis yang pertama dari keterangan agar kita banyak selawat dan taslim dari Jumat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saungkunah pasir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala panika debu pasir Rasul man siapa-siapa orang yang sholat semata selawat pasir man alayda sengkok solatan dastu solatan de selawat waidatan setong sholla maka aparing rahmat Allahu pasir Allah alaihi atas man biha kelaban solatan wahidatan asron 10 kali. Masya Allah. Jadi ini seakan-akan ya levelnya ini lebih banyak daripada yang kita korbankan. Orang yang membaca satu selawat kepada Rasulullah, contohnya kita membaca sallallahu ala Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi biha asron, maka Allah akan membalas 10 kali selawat kepada hambanya yang membaca selawat itu. Ini satu selawat. Berarti kalau 10 selawat, Allah akan memberikan salat, memberikan rahmat kepada kita 100 kali sahabat. Dan arti salat itu bukan Allah berselawat kepada kita, artinya di sini pakai kata makna rahmat. Ya, contoh kita diberi nikmat makan, itu rahmat dari Allah. Betapa banyak orang kaya
mobilnya, rumahnya, bertingkat, jabatannya, jabatan tinggi. Tapi orang itu dikena sakit, kemudian tidak bisa makan yang enak-enak, bahkan harus minum lewat hidungnya. Jadi kita bisa makan, itu termasuk rahmat. Bisa kencing, itu termasuk rahmat. Kita bisa dipermudah untuk berjalan, itu rahmat. Betapa banyak orang di luar sana hidupnya lebih susah daripada kita. Bahkan ya kalau dari segi duniawi mereka punya, tapi mereka tidak bisa menikmati, dan itu bukanlah nikmatnya. Apa nikmat itu? Nikmat itu Allah apa yang kita bisa rasakan. Walaupun kita tidak punya mobil, tapi alhamdulillah saya dari rumah ke sini bisa naik mobil walaupun saya numpang. Iya, itu namanya nikmat. Betapa banyak orang punya mobil tapi beriak ya tidak bisa naik mobil, mabuk kalau di dalam mobil karena dengar AC, mabuk. Nah, makanya ayo sahabat-sahabat, sering-seringlah kita membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali terserah Anda. Ya, selawat hukumnya tidak wajib, tapi ada selawat yang wajib. Contoh selawat yang wajib itu ketika kita sholat, imma sholat fardu, imma sholat sunat, itu wajib. Bahkan kalau kita tinggalkan, ya sholat kita tidak sah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad, lah itu yang wajib di dalam sholat. Di dalam sholat, ya monggo berapapun lebih banyak ya lebih bagus ya. Rawahu Muslim ajarataaki huda ke hadis, ajarataaki huda ke hadis Muslimun tasir Imam Muslim wa Abu Daud dan Abu Daud wa Nasa'i wa Tirmidzi. Jadi hadisnya ini sahih. Imam Muslim yang menceritakan terdahulu, kemudian Abu Daud, kemudian Imam Nasa'i, dan kemudian Imam At-Tirmidzi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bandar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangkunna pasir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ada bu pasir Rasul inna aulan nasi saungkunna pasirah paling pantes manusia bi kelaban syafaat sengko yaumal kiamati hari kiamat aksaruhum salatan alaihi. Dabun Kanjeng Nabi, siapa manusia yang paling pantas ngoleh tang syafaat kulaku nang hari kiamat? Siapa? Napa? Terusan hadis dari ini, aksaruhum panikah paling banyak nas salatan arah-arah solawat alaihi atas syekh. Jadi orang yang paling pantas mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kadang ada orang salah penafsiran tentang selawat itu. Kenapa kita harus baca selawat? Kan Nabi kan sudah orang termulia, sudah dijamin masuk surga, tak akan masuk neraka, semuanya dari kubur sampai ke surga itu semuanya akan indah pada Nabi, tidak ada yang dipersulit. Kenapa Anda baca selawat? Wow, gambarnya seperti ini loh, itu pantulannya kepada kita sendiri. Contohnya seperti hadis tadi itu, kita baca selawat satu yang membalas Allah 10 kali kepada kita. Iya, gambarannya lagi kita melemparkan bola ke dinding, maka bola itu akan mantul lagi ke kita. Semakin keras kita memantulkan bola, biar semakin keras pula baliknya ke kita. Dan itu logikanya sahabat. Ya. Nah, dan syafaat selawat itu bukan hanya di hari kiamat saja, di dunia bisa kita dapatkan. Tapi biasanya syafaat Nabi Muhammad SAW itu akan datang bagi orang-orang yang istiqomah ketika orang-orang itu ada di dalam kesempitan, ada di dalam betul-betul kesusahan, berada di dalam kekecewaan. Orang yang biasa istiqomah baca selawat, baik dalam sehari semalam yaitu 100, baik sehari semalam yaitu 400, ada sampai 1 juta.
Apabila orang yang seperti itu punya kesulitan hidup, pasti di ujung-ujungnya Allah akan memberikan jalan sebab baca selawatnya itu. Iya. Iya ini ya. Ya saya punya cerita dan ini yang saya rasakan bahwa ini betul-betul syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Saya ini kalau bisa sahabat juga mengamalkan ini. Namanya ini bacanya seperti ini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad dhaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Jadi arti kalimat paling akhir itu qad dhaqat, ongku sempit, hilati adrikni ya Rasulullah. Sehingga di dalam waktu yang sangat sempit itu, hilati adrikni ya Rasulullah, kita mendapatkan syafaat Rasulullah dan mendapatkan pertolongan dari Allah. Iya, dulu ya. Ini saya banyak cerita di pondok. Waktu saya mondok, saya main game. Main game itu kan termasuk larangan dari pesantren. Sebelum saya main game, saya beli buku tentang buku-buku faidah sholawat, buku-buku cara kita zikir sehabis sholat berjemaah, zikir ketika hari Jumat. Nah, lalu di situ ada selawat. Barang siapa yang membaca selawat ini, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya yang seakan-akan bagi akalnya tidak akan mampu untuk menyelesaikan masalah ini. Loh, saya penasaran dengan selawat ini. Saya baca sampai saya hafal. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad dhaqat. Dhaqat artinya kan kesempitan. Qad dhaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Nah, saya hafalkan itu. Pas saya main game, ternyata lagi asik-asiknya main game, saya kelihatan pengurus. Nah, saya adalah pengurus. Pengurus pada waktu itu tidak langsung datang kepada saya. Nah, langsung pulang. Ayo sahabat, kita pulang. Ini kita dalam keadaan genting ini. Kita dalam keadaan nanti kita terjebak, nanti akan dipotong rambut. Ayo pulang. Padahal pada waktu itu main game kita tinggal 2 jam. Ya kan, hobi saya salah satunya adalah main game, termasuk game PS. Bukan game itu yang sekarang lagi musim-musimnya itu ML, bukan itu. Dulu main game PS. Saya pulang dan saya beranjak dari tempat game itu sampai ke pondok. Mulut saya ini full dengan selawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad dhaqat hilati adrikni Rasulullah. Lalu saya pakai analisa. Nanti pas saya nyampe ke pondok, kalau saya nanti ini ada yang memanggil, berarti saya ini mau dihukum, saya ini mau dipotong rambut saya. Jadi lebih baik saya diam di dalam kamar. Saya diam di dalam kamar sehari ya, terus saya tidak keluar. Ya saya baca selawat itu, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad dhaqat hilati Rasulullah. Terus sampai 2 hari saya diam di kamar saya. Tapi tetap tidak ada yang manggil. Nah, kalau nanti ada yang manggil, saya langsung pulang ini. Saya langsung mau kabur ke rumah. Karena saya pada waktu itu saking cintanya kepada rambut saya, takut dipotong rambut saya. Iya. Sampai 3 hari 3 malam, alhamdulillah, saya tak dipanggil oleh pengurus. Saya tak suruh menghadap kepada keamanan. Dan saya yakin itu berkat selawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad dhaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Dan itu indahnya kita orang yang baca selawat. Dan barang siapa yang hidupnya pengin manis dilihat orang, hidupnya yang pengin cerah dilihat orang, hidupnya yang pengin bahagia, maka sering-seringlah kita baca selawat kepada Rasulullah. Karena orang termanis, orang tertampan, bahkan orang termulia, makhluk termulia adalah Nabi Muhammad. Maka kalau kita sering-sering baca selawat kepada beliau, maka tidak akan jauh, hidup kita akan mulia, hidup kita akan bahagia, hidup kita akan terarah. Jadi gitu sahabat. Ya. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diceritakan oleh Imam Tirmidzi. Wa qala ba'dahu Tirmidzi hadisun hasanun, hadis nikah sahih. Wa Ibnu Hibban fi sahih.
Oke. Hadis yang ketiga dari supaya kita memperbanyak selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadisnya agak unik karena di dalamnya sampai terjadi sebuah pertentangan antara Rasul dengan sahabat. Wa an Ausin radhiyallahu anhuma, dari Aus bin Aus radhiyallahu anhuma, qala adabu pasara Ibnu Aus atau Aus, qala adabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ati, inna min afdali ayyamikum, saongkunah panika setengah dari paling afdollah banyak-banyak arenah tibin kapi dari Rasulullah yaumal jumu'ati, nyareh Jumat. Jadi hari paling bagus adalah hari Jumat. Fa'aksiru, maka membenyah tibin kapi alayya atas sengkok tebun kanjeng Nabi minas solati, dari solawat, fihi idalem yaumal jumu'ati. Fa inna solatakum, maka saongkunah ponapah banyak-banyak solawat deh antum ma'rudatun panika ipadeng aki alaya atas sengko. Nah, dipun kanjeng Nabi hari yang paling bagus hari Jumat. Maka dari itu karena hari Jumat itu adalah paling baik, faksiru alai min sholati fi, maka banyak tibit maju selawat dah kasih kok debun kanjeng Nabi. Fa inna sholatakum ma'rudatun, maka sungguhnya selawat yang kalian baca untukku itu akan ditampakkan kepadaku, sabda Nabi Muhammad SAW. Maka di sini ada sahabat yang nggak paham, biasa, bukan apa ya, walau ya pastilah dalam satu kajian itu pasti ada sesuatu atau ada satu orang yang tidak paham secara langsung. Ya, qalu, maka matur sahabat, ya Rasulullah, hey Rasulullah, wa kaifa tu'radu, dan katipun apa pada ngaki salatuna pun apa selawat de kaulas de Rasulullah alaika atas ajunan okot aromta kan ongku ancur ajunan kola ada bu pasara rawa orang yang secara akhirat ya kulu ada bu pasara sahabat belita maka ancur ajunan. Maka dia Rasulullah kan ajunan kulaku ilm kopur ancur jasa dah i tempo di bumi akan dicaceng diolah ni tebun sahabat. Habis saya pada lagi keajuan ya Rasulullah. Apa sabda Rasulullah selanjutnya? Qala, maka ada pasir Nabi, innallah sa'ungkuna pasir Allah harroma panika ngaram aki pasir Allah alal ardi atas bumi antak gula da kutungakan pon apa arat ajsadal anbiya da banyak-banyak bedenah para nabi. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Jadi setelah Nabi mengatakan ayo berselawat ketika hari Jumat, karena hari Jumat itu adalah hari yang paling bagus, hari yang paling baik, maka dari itu ayolah sahabat-sahabatku perbanyaklah berselawat, kata Nabi. Maka ada satu sahabat yang tidak mengerti, ya Rasulullah wa kaifatu salatuna, bagaimana kan nanti ketika engkau meninggal jasadmu akan hancur dimakan cacing, dimakan tanah, lalu bagaimana sholat yang saya bacakan ini bisa kelihatan bagi engkau ya Rasulullah? Engkau kan nanti hancur dimakan ulat, dimakan ini. Apa sabda Rasulullah? Innallaha harrama 'alal ardi, sesungguhnya sahabat-sahabatku Allah telah mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasad-jasad para nabi. Oh, ya pada waktu itu pun sahabat mengganggu. Oh, enggi ya Rasulullah. Ya, paham ya? Oke, saya lanjutkan hadis yang keempat tentang agar kita banyak baca selawat kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Ubay bin Ka'b bin radhiyallahu an, dari Ubay ibnu Ka'b bin radhiyallahu an, qala tabu pasar Ubay kultu ada bu ngucak sengkok atau ada bu sengkok, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ini seanggun sengkok uksiru panika membanyak sengkok as-sholat dan as-sholawat, fakam aj'alu laka min sholati, maka siapa nama waktu aj'alu atau tiaki sengkok laka de keajunan min sholati, dari mau sholawat sengkok,
ya Rasulullah, saya ini harus menjadikan hari-hari saya untuk selalu baca salawat kepada junjungan. Harus berapa banyak saya bersalawat kepada junjungan Rasulullah? Saya ada kata sahabat. Maka Rasulullah menjawab, qala masyitah, sesukamu wahai sahabatku. Sahabat ini lagi ngejar sabda Rasulullah. Qultu ar-rubu, apa itu sampai seperempat ya Rasulullah? Qala adabu pasar Rasul, masyitah, sesukamu sahabatku. Fa in zittah fa huwa khairul laka, jika membaca selawatnya lebih banyak, fa huwa khairul laka, maka itu lebih bagus bagi sampeyan. Kultu nabeng oleh sahabat ni kan panisbu, panisbu ni seakan-akan artinya gelak kan seperempat, mungkin 2/6 sedikit makin ni. Qala Rasulullah, qala ada bubat Rasul, masih tak sesukamu wahai sahabat, fa in jitta fa laka, semakin banyak kau baca selawat padaku, maka semakin baik itu bagimu. Qultu fasulusain, terus sahabat ni kemat nabeng pakun kedabun Rasulullah. Terus sahabat, qala masih tak fa in jitta fa laka, yang banyak dan bagus. Qultu fa aj'alu laka solati kuliah, mungkin sakak dinta Rasulullah, gula setiap detik setiap waktu akan membaca selawat kepada engkau ya Rasulullah. Faqala, maka debu bahasa Rasul, ida yukfa, lamun de iya yukfa, maka ecokope hemuka punapa kasesaan sampian wa yufaru ban isapora lakah ikan di sampian dembuka punapa tusan sampean. Jadi di sini ada 2 faidah yang kita dapatkan kalau kita sering-sering baca selawat kepada Rasulullah. Kesusahan, kegalauan, kekecewaan, apalagi galaunya hanya karena cinta, galaunya hanya karena utang. Kalau kita baca selawat takarrub kepada Allah dan Rasulullah, pasti semuanya akan ada jalannya. Wa yufar laka dembuka, dan yang kedua, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wal Hakim wa sahhahahu. Wa qala Tirmidzi hadisun tiding padika hadisun tiding hadis, hasanun padika bagus, sahihun tersahih. Jadi hadisnya ini sahih. Ya. Nah, dulu ada kisah ini. Ada seorang bajingan mencandai mudura apa gitu, bajingan paling keren ada dulu, bajingan tampar leng-leng, ya, sholat tak kenal sholat, puasa tak kenal puasa, tapi itu sukanya nggak tahu baca selawat terus, baca selawat kemana sallallahu alaihi Muhammad, kemana sallallahu Muhammad, ke situ sallallahu alaihi Muhammad, terus sallallahu alaihi Muhammad, nggak tahu, cuma itulah paling ngasih kerjanya, nyabung sallallahu alaihi Muhammad, main judi sallallahu alaihi Muhammad, ngopi sallallahu alaihi Muhammad, terus itu bacanya. Nah, hingga suatu waktu mungkin dia sudah sedikit punya harta sehingga cukup untuk naik haji. Namun pada waktu itu ya kendaraan belum ada, ya kuda pun masih sedikit orang punya. Nah, maka dia naik haji dengan anaknya. Bajingan itu, mantan bajingan keren itu, ataulah kalau bahasa sekarangnya kan ada film preman pensiun itu, ya, mantan bajingan itu naik haji dengan anaknya, tapi dia jalan safari ungu ini kan, karena pada waktu dulu sulit untuk dapat kendaraan, sehingga pada suatu tempat ayahnya ini sakit, sing bajingan atau sing preman ini sakit, lalu berhentilah di sana, sakit hingga sakitnya itu mengantarkan ke sakaratul maut, sampai hembusnya terakhir di sana. Tidak sampai naik haji, beliau sudah meninggal dunia. Maka sang anak ini malu karena bapaknya meninggal dengan keadaan wajah yang sangat suram, wajahnya hitam, gelap, tidak ada cahayanya sedikit sama sekali. Maka sang anaknya ini anaknya ini galau. Ini bapak ini saya mau kemana ini? Saya mau minta tolong kepada orang, saya malu. Bapak saya matinya seperti ini. Iya.
Saya mau kuburkan sendiri, saya mau ijanaskan sendiri, saya mau mandikan sendiri. Saya tidak mampu karena saya sendiri. Akhirnya bingung sang anak itu akhirnya terpulas atau tertidur. Lah, di tengah-tengah tidurnya itu anaknya ini bermimpi. Bermimpi datanglah satu orang, wajahnya berseri putih bersinar dengan pakaian yang sangat bersih, dengan pakaian yang sangat putih. Lalu sang anak itu bertanya, Anda siapa? Kok tiba-tiba datang ke sini? Maka orang itu menjawab, saya adalah nabi bapakmu dan nabi kamu. Kenapa kamu terlalu susah nak untuk itu nak? Ya, sudahlah, bapak kamu itu usap dari ujung rambutnya sampai ujung kaki. Kemudian orang itu langsung hilang. Hilang, bangun, lalu mengusap wajah bapaknya yang meninggal dalam keadaan kulit hitam itu, suram kayak hantu. Lalu sang anak itu mengusap gini. Seketika itu wajah yang aslinya suram menakutkan langsung berubah putih. Ya. Apa dari isi cerita itu? Bahwasanya bapak kamu ini nak, walaupun isi bajingan, walaupun preman, tapi bapakmu selalu menyempatkan diri untuk membaca sholawat kepada saya. Kata orang yang di dalam mimpi itu, ternyata itu siapa? Dia Allah Nabi Muhammad SAW. Udah langsung dikuburin. Habis itu anaknya berangkat sendiri untuk menunaikan ibadah haji. Nah, ketika menunaikan haji untuk tawaf, orang-orang yang tahu semuanya baca labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Anak si preman itu bacanya hanya satu, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Hingga orang-orang yang di sekitarnya ini masa heran, anak, kalau kenapa kamu beda dengan yang lain, kok tidak baca labbaik, labbaik Allahumma labbaik agar dikabulkan hajatnya? Lalu dia bercerita begini pak, begini pak. Lalu orang itu mengganggu. Jadi sahabat, ayolah kita ambil hikmahnya, kita ambil kisah, kita petik hikmahnya dari cerita-cerita termotivasi seperti ini. Ya, kalau saya sendiri ya, saya buka ini agar supaya menjadi fadhil amal, supaya sahabat-sahabat saya lain yang biasanya tidak istiqomah biar lebih istiqomah. Kalau saya sendiri ini alhamdulillah baca sholawat itu dari maghrib waktunya sampai subuh 400 kali. Dan itu salah satu faidahnya, nanti ketika kita sudah kawin atau kita berumur 30 tahun, insya Allah setiap urusan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bacanya seperti ini. Kalau sahabat-sahabat mau mengamalkan ini, bilang qabil tu ya, karena setiap apapun harus ada qabil tuhnya. Bukan hanya akad nikah yang qabil tuh. Walaupun satu amalan dari seorang kiai kepada muridnya harus bilang qabil tuh. Begitu juga dengan zaman milenial. Walaupun seperti ini, yang mau mengamalkan harus bilang qabil tuh. Selawatnya seperti apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan terkeliru, karena banyak selawat itu. Semuanya bilang qabil tuh. Ya kalau hendak mau mengamalkan, ya jangan bilang qabil tuh. Apapun itu, kalau nggak siap menanggung konsekuensinya, jangan bilang qabil tuh. Dalam saya kemarin ngutip dalam bahasa romantisme itu. Kalau anda tidak mampu untuk mengungkapkan qabil tuh, maka Anda jangan pernah sentuh wanita, karena wanita hanya punya satu hati namun punya 1000 keinginan. Maka dari itu jangan pernah bilang qabil tuh jika tidak siap untuk mengamalkan dari isi ini. Ya. Dan yang terakhir, hadis dari At-Tarwib fit iksari minas salati wassalam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ali radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Sayyidina Ali radhiyallahu an qala ada Abu Basra Ali
qala dabu Rasulullah pasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bakhilu tining orang sederek man panika orang dukirtu saya sebut pasera sengkok indahu isatineman falam yusolli maka tak mata salawat pasera man alayya atas sengkok. Rawahu Tirmidzi ecara alaki dari Imam Tirmidzi wa qala banada bu pasar Imam Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Hadis ini hasan dan sahih. Turun Kanjeng Nabi, orang bakhil atau orang pelit itu adalah orang yang mendengarkan atau disebut nama saya, namun orang itu tidak mau mengucapkan atau tidak mau berselawat kepada saya. Dan itu adalah orang yang bakhil, termasuk orang yang pelit. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya, supaya sahabat-sahabat yang lagi nonton ya ada gregetnya sedikit lah gitu. Ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Ya, mungkin sampai di situ sahabat. Mudah-mudahan sedikit tapi bermanfaat di dunia wal akhirah. Allah subhanallah bihamdi subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.